Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Niwayan Emma Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2 kelas 007 dari PGSD Uniksa. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait masalah eksplorasi penyebab masalah yang terjadi di sekolah. Bisa minta waktunya Bu? Ya, baik, bisa. Selamat pagi, Bu Emma. Sebelum lanjut, saya menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Nimade Nurate, pangkat golongan 4B, dan 4 bulan lagi saya akan menuju tugas. Dan saya sudah di SD 4 Benua ini selama 3,5 tahun dan sudah mulai menjadi guru sejak tahun 1984. Sudah lama Bu nih, pengalamannya sudah sangat banyak. Banyak hal yang dialami terkait dengan anak didik tentunya. Nah, di sini Tiang memiliki 7 pertanyaan Bu nih. Yang pertama itu terkait dengan rendahnya motivasi belajar yang dialami oleh peserta didik kita di SD nomor 4 Benua. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Ya, baik, jadi secara garis besar saat ini rendahnya pendidikan yang terjadi di sekolah kita, tapi saya anggap tidak terlalu rendah sih, tapi ada hambatan yang dialami anak-anak itu disebabkan oleh faktor utama, yaitu 2, faktor dalam dan faktor luar, atau faktor internal anak itu sendiri dan faktor luar internal anak itu sendiri yang berkaitan dengan lingkungan. Faktor dalam, faktor internal anak itu sendiri, tentu setiap anak mempunyai cara belajar berbeda-beda, anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda juga tentunya. Kemudian yang mempengaruhi sekali adalah faktor dari kesehatan anak itu sendiri, baik dari disebabkan oleh gizi dari keluarganya. Kemudian faktor luarnya disebabkan salah satunya adalah faktor luar lingkungan, yaitu dari belajarnya anak-anak itu dukungan orang tua yang masih sangat rendah, karena saat ini orang tua masih sibuk mencari makan untuk hidupnya. Kemudian anak-anak itu juga lingkungan sekitar rumahnya, sebagian besar anak-anak di sini masih mempunyai hambatan, yaitu tidak semua orang tua mempunyai pemahaman yang sama pentingnya belajar di rumah. Jadi anak-anak belajar di rumah tentu sangat minim kalau yang lihat seperti itu. Juga karena faktor pengaruh dari pandemi yang melanda anak-anak beberapa tahun belakangan ini juga sangat mempengaruhi minat semangat belajarnya. Pertanyaan kedua Bu nih, terkait dengan rendahnya masalah numerasi dan literasi yang ada di sekolah kita ini. Ya, baik, berkaitan dengan literasi numerasi ini adalah hal yang baru didengar, tetapi pelaksanaan literasi numerasi sebenarnya sudah dari dulu, tetapi nama kerennya baru sekarang kedengaran. Faktor literasi, jadi anak-anak di rumah, faktor penyebab yang utama adalah faktor dari anak itu sendiri, karena dari rumah orang tua sangat jarang mengajak anak-anak bercerita, berbicara, berkomunikasi. Anak-anak akan diajak bicara oleh orang tuanya jika hal-hal penting terjadi. Itu yang terjadi saat anak-anak di sini. Mungkin beda dengan sekolah yang lain, karena setelah saya baca literatur, setiap hari anak-anak minimal 1.500 kata yang kita perdengarkan. Nah, itu anak-anak di sini ternyata belum seperti itu dari rumahnya, karena kita di sekolah menerima anak yang sudah belum seperti kita harapkan. Jadi kita sangat bekerja keras untuk dapat anak-anak bisa menyampaikan argumentasi, pertanyaan, menyampaikan maksud, tujuan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berkaitan dengan numerasi juga yang berkaitan dengan matematika, ternyata orang tua di rumah juga jarang berkomunikasi dengan ilmu matematika. Misalnya anak-anak diajak beli belanja ini sebegini, belanja itu segitu, total belanja berapa, itu sebenarnya adalah ilmu numerasi yang praktis. Hal itu juga jarang dilakukan oleh orang tua, sehingga kita di sekolah sangat kesulitan berkaitan dengan numerasi yang ada sekarang ini. Tapi tidak kalah semangat, guru-guru kita sudah melakukannya dengan berbagai cara, namun tetap masih belum maksimal.
Kemudian pertanyaan ketiga itu terkait dengan ada salah satu siswa kita kelas 4 yang bernama Dani mengalami kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Kira-kira itu penyebabnya apa? Ya, baik. Jadi salah satu murid kita yang punya hambatan belajar, sebenarnya sejak awal, sejak prasekolah, sejak TK sudah terdeteksi anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus, anak inklusi. Sebenarnya selaku pihak sekolah, saya baru melihat anak seperti itu di sini mempunyai sikap tingkah laku yang berbeda dengan anak yang lainnya. Saya sudah panggil orang tuanya, kita komunikasi orang tuanya. Ternyata orang tua pemahamannya juga sangat kurang. Bahkan di rumah sangat kurang perhatian orang tua. Jadi anak yang mengalami hambatan belajar seperti ini harusnya orang tua intent memeriksakan anaknya ke psikolog terkait apa hambatannya, apa tindakannya, harus kita lakukan apa supaya terjadi komunikasi itu. Ternyata orang tua sudah disarankan melakukan hal itu, sampai saat ini juga belum. Jadi hambatan yang dialami oleh Dani sampai saat ini belum tuntas kita selesaikan. Namun masih ada waktu, kita harus selesaikan biar permasalahan Dani tidak berlanjut ke permasalahan lainnya. Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hubungan relasi komunikasi antara guru dengan orang tua itu di sekolah kita masih sangat terbatas. Ya, bagus. Jadi sesuai dengan rapot pendidikan yang kita telah capai tahun terakhir ini. Jadi tahun terakhir ini rapot sekolah namanya rapot pendidikan. Di sana terlihat hasil dari jawaban siswa dari survei lingkungan, survei karakter, survei lingkungan yang diisi oleh guru. Terjawab di sana bahwa peran serta orang tua rendah. Jadi rendahnya peran serta orang tua ini, kita harus lakukan komunikasi yang intens terhadap orang tua, baik melalui media WA dan sebagainya. Dan saya selaku kepala sekolah, maka sejak saya ada di sekolah ini, saya sudah menerimakan rapot ke orang tua, menerimakan rapot siswa itu melalui rapat orang tua. Jadi di sana saya selipkan kewajiban orang tua, sebaiknya orang tua berlaku apa, sudah diselipkan di sana. Namun karena terdera oleh pandemi, jadi orang tua tidak menindaklanjuti apa yang kita sudah sampaikan. Jadi komunikasi sekolah dengan orang tua sebenarnya sudah intens, namun dari orang tua flashbacknya masih rendah. Itu juga dibuktikan dalam rapot pendidikan yang sudah kita kaji beberapa bulan lalu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kurangnya pemahaman guru terkait model-model pembelajaran inovatif. Ya, benar. Ini juga salah satu faktor yang terjadi mengapa kelihatan di Indonesia itu pendidikan masih stagnan. Namun di beberapa daerah di Indonesia, karena Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok-pelosok desa, namun sekolah-sekolah yang ada di perkotaan seperti salah satu sekolah kita, tidak menutup kemungkinan guru-guru masih membelajarkan siswa seperti model pembelajaran sebelumnya. Bahkan sekarang diharapkan pembelajaran POT dan kontekstual. Itu yang akan membelajarkan anak-anak mengingat konsep, memahami konsep. Itu sejak dini, tidak harus anak-anak menghafal pelajaran. Nah, itulah pentingnya yang sudah komunikasi dengan guru-guru setiap rapat, bahwa pembelajaran POT, pembelajaran kontekstual itu penting kita terapkan di dalam kehidupan anak-anak di setempat penua khususnya. Seperti tadi pembelajaran HOT itu kan harus diterapkan gitu. Tapi kebanyakan dalam pembelajaran kita di sekolah ini kan kurang menerapkan HOT. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu? Itu permasalahan ke-6 juga kebetulan. Jadi pembelajaran HOT di sekolah kita belum maksimal. Sudah ada tapi belum maksimal. Belum maksimal disebabkan oleh beberapa hal. Karena datangnya anak-anak dari rumah itu, jika kita membelajarkan HOT, anak-anak datang dari rumah, dasarnya dia belum punya kemampuan yang kuat. Sehingga jika kita berikan pembelajaran yang HOT, dia sudah kelimpungan. Kemudian terbatas juga waktu, alokasi waktu yang ada.
terakhir terbatas kemampuan guru, tidak bisa dipungkiri guru juga manusia yang punya keterbatasan, masih ada yang belum, tetapi sudah ada yang bagus, tapi masih ada yang belum itu. Jadi perlu kita meningkatkan diri sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu nggih. Nah, yang terakhir, rendahnya apa kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan teknologi informasi di sekolah? Ya, jadi ada beberapa guru juga yang masih perlu belajar dalam hal menggunakan teknologi. Jadi alat bantu pembelajaran, media pembelajaran, sehingga anak-anak sangat senang. Jadi belajar itu menantang, juga menyenangkan, menantang untuk menggali pengetahuan-pengetahuan baru dan juga menyenangkan. Jadi anak-anak selama berada bersama kita, selama belajar bersama guru, dia tidak berasa belajar, dia masih haus, masih ingin belajar terus dan terus. Itulah harapannya ke depan. Maka dari itu guru tetap harus membelajarkan diri, menambah pengetahuan secara sadar, tidak dipaksakan. Karena sekarang guru yang sekarang adalah guru yang mempunyai tanggung jawab. Jika dia sudah punya tanggung jawab dalam dirinya, belajar terus sepanjang hayat, dia akan tetap belajar bersama anak-anak. Jadi harapan Tiang Bu Emma yang sudah luar biasa bisa lulus mengikuti kegiatan pembelajaran PPG ini, Tiang selaku kepala sekolah mendukung, karena salah satu yang bisa lolos ini adalah orang-orang yang punya tanggung jawab lebih, yang mengajar sebagai guru yang ikhlas. Selamat Bu Emma, semoga suksesnya, semoga sukses, semoga lancar segalanya. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih dukungannya, motivasinya selama di sekolah. Nanti mohon juga bantuan dan dukungannya. Selamat Bu Emma, selamat. Semoga